Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dinihi kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah juga hidayahnya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, panjang umur, badan sehat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini tentunya dicatat sebagai amal kebaikan, sebagai bekal kepulangan kita menghadap Allah Jalla wa Ala. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, semuanya tanpa terkecuali. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan materi pertama pada MK Pendidikan Agama Islam yang kedua. Ini materi lanjutan dari bab mewaris yang kemarin. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang hibah ya. Langsung saja, hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup, dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga. Jadi sini pemberi hibah dilakukan masih hidup. Hibah artinya penyerahan langsung, tidak bersyarat, tanpa pemberian balasan. Nah, berbeda dengan waris ya. Kalau hibah itu tidak ada syarat-syarat tertentu. Artinya kalau waris kan harus dia bisa berdasarkan nasab, bisa berdasarkan perkawinan. Tapi kalau hibah tidak seperti itu. Hibah dalam hukum Islam, jumlah harta seseorang yang akan dihibahkan tidak terbatas. Artinya memang tidak ada batas minimal, tidak ada batas maksimal. Ya. Dasar hukum hibah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ini ya, surat yang keempat ya, surat yang keempat, ayat yang keempat, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tunnisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faquluhu hani'an mariya, yang artinya bahwa dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Surat An-Nisa ayat yang keempat. Kemudian dasar hukum mengenai hibah, Rasulullah SAW diriwayatkan dari Abu Hurairah, Ibnu Umar dan Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa tahabu, yang artinya saling memberi hadiahlah kamu semua, maka kamu akan saling mencintai. Ya. Kemudian rukun hibah, rukun ini apabila salah satunya tidak bisa terpenuhi maka tidak sah hibahnya ya. Seperti rukun sholat itu, kalaupun tidak terpenuhi salah satunya, tidak dilakukan salah satu rukun tersebut, maka sholatnya tidak sah. Begitupun hibah. Yang pertama, wahib, pemberi hibah, orang yang mampu memberikan hibah. Yang kedua, mauhublah atau penerima, orang yang menerima hibah. Yang ketiga, muhib. Muhib adalah harta yang dihibahkan dengan syarat ijab kabul, yang menyerahkan dan yang menerima ijab kabul itu ya, ijab kabul, yaitu serah terima antara wahib, antara pemberi hibah, dan mauhublah, dan penerima hibah. Itu tadi hibah ya, sedikit penjelasan tentang hibah.
Kemudian wasiat. Nah, di materi yang pertama itu pernah kita jelaskan tentang wasiat ini, bahwa ahli waris tidak memiliki hak menerima wasiat. Artinya orang-orang yang tidak memiliki hak menerima waris, tapi dia berhak menerima wasiat. Misalkan anak angkat. Anak angkat itu tidak memiliki hak menerima waris, tapi dia memiliki hak menerima wasiat dan menerima hibah. Nah, berikutnya kita ke materi wasiat. Wasiat secara bahasa atau secara etimologi, wasaitu asisaya usihi, artinya aku menyampaikan sesuatu. Ini secara etimologi ya, secara asal usul bahasa. Kemudian kalau wasiat menurut syara, pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat tersebut wafat atau meninggal dunia. Dan kalau wasiat ini sudah ditentukan ya, jumlah kadarnya tidak boleh dari sepertiga harta. Bagaimana kalau lebih itu dikembalikan kepada keluarga? Apakah keluarga itu memiliki kerelaan, keikhlasan? Artinya porsi untuk wasiat lebih dari sepertiga. Tapi hukum asalnya sepertiga itu sudah banyak untuk wasiat. Ya, Rasulullah SAW pernah memberikan gambaran bahwa sepertiga harta untuk wasiat itu sudah banyak. Sisanya untuk ahli waris. Baik, wasiat. Adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah dia meninggal dunia. Jadi ketika seseorang setelah meninggal dunia, dia tunaikan hak-haknya, pengurusan jenazahnya sampai kepada pemakaman, kemudian dibayar hutang-hutangnya. Yang ketiga, penuhi wasiatnya apabila si mayit berwasiat. Ingat, kalaupun dia berwasiat tentang harta, hanya sepertiga harta saja yang boleh diwasiatkan. Pada dasarnya, suatu pernyataan yang dimiliki adalah keluar dari satu pihak saja, enziktik, dan setiap saat dapat ditarik kembali oleh si pembuat wasiat. Jadi wasiat itu bisa digugurkan oleh si pemberi wasiat, wasiat juga ya. Dan wasiat ini tidak boleh melanggar ketentuan syariat. Misalkan mewasiatkan seluruhnya harta, tentu ini tidak diperkenankan dalam syariat. Dasar hukum wasiat di surat An-Nisa ayat 11, min ba'di wasiyati yusina biha audain. Bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Ini urutannya tadi ya. Setelah pengurusan jenazah menggunakan harta si mayit, kemudian dibayar hutang-hutangnya, baru yang ketiga adalah memenuhi wasiat si mayit yang tadi. Jadi tentang wasiat ya. Jadi wasiat bisa dipahami sepertiga saja harta untuk yang diwasiatkan. Selebihnya harta itu milik ahli waris. Untuk materi berikutnya tentang wakaf. Wakaf secara asal usul kata atau secara etimologis, wakaf berasal dari kata waqafa yaqifu waqfan, yang memiliki arti menghentikan atau menahan. Kemudian secara terminologisnya, secara istilahnya, para ulama telah memberikan definisi wakaf antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ulama yang memberikan pengertian, Imam Nawawi rahimahullah, bahwa menurut beliau wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya, tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta ini dimanfaatkan, diambil manfaatnya ya, tapi bukan untuk yang penerima wakaf. Agar memang harta itu bermanfaat untuk kepentingan umum sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kata Ibnu Hajar al-Haytami rahimahullah,
bahwa wakaf ialah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan. Jadi terputus pemilik yang pertama, dan sama harta ini juga dipergunakan untuk sesuatu yang banyak manfaatnya bagi umat. Kemudian menurut ulama Imam Az-Zarkashi rahimahullah bahwa wakaf yaitu menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain. Berikutnya menurut Al-Mughni, wakaf adalah menahan harta di bawah tangan pemiliknya disertai pemberian manfaat sebagai sedekah. Untuk komplikasi hukum Islam tentang wakaf, wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Jadi komplikasi hukumnya bahwa pembuatan hukum seorang kelompok orang atau badan hukum, ya, jadi badan hukum maupun kelompok atau lembaga dipisahkan antara hartanya, ya, hartanya kemudian diberikan dipisahkan dari pemiliknya, kemudian menjadi dilembagakan dan guna kepentingan umat tentunya, ya, untuk keperluan masyarakat umum, ya, dan tentu prosesnya pun sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pada Undang-Undang Dasar Nomor 41 Tahun 2004 bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif pihak yang mewakafkan harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan masyarakat umum menurut aturan syariat. Jadi tidak hanya diatur dalam Quran dan Sunnah, ya, tapi juga undang-undang sudah mengatur tentang bagaimana wakaf tersebut, fungsinya, siapa yang mewakafkan, siapa yang menerima wakaf, fungsinya untuk apa, agar memang tertata dengan aturan seperti ini, dan juga untuk mencegah penyalahgunaan harta tersebut. Nah, untuk dasar hukum wakaf, ya, di dalam surat Al-Imran ayat 92 bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, yang artinya kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Nah, ini surat Al-Imran ini yang ayat 2 merupakan dasar hukum wakaf. Berikutnya syarat-syarat wakaf, ya, tidak hanya waris ataupun hibah, ya, wakaf juga ada syarat-syaratnya. Yang pertama, wakif adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif antara lain meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Ya, ini lembaga yang berbadan hukum, ya, boleh juga disebut orang yang mewakafkan apabila dia mau memberikan atau mewakafkan harta. Kemudian yang kedua, nazir adalah orang yang diserahi tugas memelihara dan pengurusan benda wakaf. Nadir meliputi bisa perorangan, ya, bisa berbentuk organisasi atau lembaga yang berbadan hukum, gitu, ya. Kemudian yang ketiga, syarat-syarat wakaf, harta benda wakaf. Harta benda wakaf adalah benda baik bergerak maupun tidak bergerak. Bergerak maksudnya bisa kendaraan, ya, kemudian atau peralatan-peralatan yang lain, maupun tidak bergerak, gedung, tanah, dan seterusnya, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai menurut Islam. Harta benda wakaf diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Jadi wakif boleh mewakafkan harta, baik harta bergerak maupun tidak bergerak, asal hartanya sah
baik di mata hukum agama maupun di dalam hukum aturan pemerintah, supaya tidak jadi masalah ya. Artinya harta memang kalaupun sah secara agama halal gitu ya, kalau sah secara hukum tidak bermasalah ke depannya. Harus memenuhi dua unsur itu hartanya ya, apabila si wakif ingin mewakafkan hartanya. Harta benda wakaf terdiri atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Tadi ya sudah dijelaskan. Benda bergerak bisa saja kendaraan ataupun peralatan yang umurnya jauh lebih panjang. Dan tidak bergerak gedung, bangunan, dan seterusnya. Ikrar wakaf. Ikrar wakaf juga ternyata masuk pada syarat-syarat wakaf. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya kepada nadhir. Nadhir ini orang yang mengurus harta wakaf, diamanahi untuk mengurus harta wakaf. Yang kelima, peruntukan harta benda wakaf. Nah, ini yang kelima, syarat-syarat wakaf. Peruntukan harta benda wakaf dalam rangka mencapai fungsi wakaf dan tujuan wakaf ya. Harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi sarana ibadah, kegiatan dan prasarana pendidikan serta kesehatan, ya, bantuan kepada anak terlantar, fakir miskin, yatim piatu, dan beasiswa. Kemudian berikutnya, kemajuan dan kepentingan ekonomi umat. Berikutnya, kemajuan dan juga kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, wakaf tidak diperbolehkan untuk hal-hal yang bermaksiat. Kemudian untuk kepentingan pribadi itu harta wakaf tidak diperbolehkan untuk itu. Yang keenam, jangka waktu wakaf. Pada umumnya, para ulama berpendapat bahwa yang diwakafkan zatnya harus kekal. Namun para ulama Imam Malik dan golongan Syiah Imamiyah menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya. Ini pendapat ya. Untuk golongan Hanafiyah menisyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu zatnya harus kekal dan memungkinkan dapat dimanfaatkan terus menerus. Jadi menurut golongan Hanafiyah, Imam Hanafi ya mazhabnya, bahwa hartanya harus kekal dan bertahan lama. Nah, kalau memang kekal bertahan lama, artinya memang umurnya juga sangat panjang. Tentu perawatannya juga tidak terlalu sulit dan keberlangsungan manfaatnya akan terus dirasakan oleh masyarakat. Untuk macam-macam wakaf, satu, ahli wakaf, keluarga atau khusus. Ahli wakaf merupakan wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih dari satu, baik keluarga wakif atau bukan. Misalnya, mewakafkan buku untuk anaknya yang mampu mempergunakannya. Mewakafkan buku, kemudian diteruskan kepada cucunya. Macam wakaf ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf tadi ya. Yang kedua, macam-macam wakaf. Wakaf umum. Wakaf umum ialah wakaf yang sejak semula ditunjukkan untuk kepentingan umum, untuk kepentingan masyarakat umum, kebermanfaatannya ya. Tidak dikhususkan pada orang-orang tertentu. Wakaf umum ini sejalan juga dengan amalan wakaf yang menyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir sampai wakif itu meninggal dunia. Apabila harta wakaf masih tetap, sepanjang harganya masih tetap, pahalanya akan terus mengalir kepada si pemberi wakaf tersebut. Kemudian untuk tujuan dan fungsi wakaf, tujuan wakaf adalah memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Kemudian yang kedua berikutnya, fungsi wakaf adalah mewujudkan suatu potensi dan manfaat manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk kemajuan kesejahteraan umum. Nah, fungsinya tentu untuk
membantu masyarakat itu ya yang membutuhkan fasilitas-fasilitas yang tidak ada. Dengan adanya wakaf, maka fasilitas itu banyak yang tersedia. Misalkan saja sumur umum gitu ya, ataupun toilet umum, ya sarana ibadah ya. Nah, itu semua keberadaannya tidak luput dari peran serta harta yang diwakafkan. Baik, itu saja mungkin teman-teman untuk materi yang lanjutan dari materi yang pertama pada MK Pendidikan Agama Islam yang kedua tentang tadi ya hibah, wasiat, dan wakaf. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.